Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan beliau Ustaz Heru dan juga kepada seluruh pengurus yayasan maupun sekolah SDIT Nurul Islam. Begitu juga yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cintai, para hadirin wal hadirat, bapak dan ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat, wabil khusus para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmu, satu majelis yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk menaungi majelis ilmu, dan Allah menyebut-nyebut nama orang yang menghadiri majelis ilmu di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa untuk menuntut ilmu di saat hari ini banyak umat Islam yang tidak lagi atau tidak mampu untuk menuntut ilmu. Yang kedua, banyak umat Islam yang sudah terkena fitnah, bisa fitnah dunia, bisa fitnah dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang kafir, yang menyebabkan mereka kemudian jauh dari ilmu, jauh dari majelis-majelis ilmu, dijauhkan mereka dari para ulama-ulama. Dan itu salah satu tanda-tanda telah dekatnya akhir zaman, yaitu ketika umat Islam, umat itu dijauhkan dari para ulama-ulama. Sehingga kata Rasulullah, ketika umat Islam itu jauh dari para ulama-ulama mereka, akhirnya mereka menjadikan orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh terhadap agama, gak paham agama, sholatnya saja mungkin gak jelas, itu sekarang dijadikan sebagai panutan, sebagai pimpinan, bahkan sangat ditakuti kalau perintah-perintahnya tidak dilaksanakan. Kalau perintah-perintahnya nggak diikutin, ketakutan. Nah, ini ini termasuk fitnah yang hari ini telah melanda banyak umat Islam. Makanya alhamdulillah kita masih dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fitnah-fitnah itu tidak menimpa diri kita, karena sangat memungkinkan sekali. Makanya kata Imam Ibnu Mas'ud, kalau kalian ingin mengikuti seseorang, ikutilah orang yang sudah mati. Kenapa? Karena mereka sudah aman dari fitnah dunia. Siapa mereka? Para sahabat, para ulama-ulama salaf kita. Mereka sudah meninggal dunia dan mereka sudah selamat dari fitnah dunia.
Kalau orang-orang yang hidup, ya sangat memungkinkan mereka akan mendapatkan fitnah apa? Fitnah dunia. Ya. Saya ketemu dengan seseorang yang dulu sering mengundang, ya, namanya Ngabalin untuk misi kajian. Saya ketemu, ya, dan beliau cerita, Masya Allah, dulu itu saya itu panitia pengajiannya Ngabalin. Dulu. Wah, dulu itu saya Ngabalin itu militansinya tentang Islam, jihad, ingin menegakkan syariat Allah, ingin menegakkan khilafah, itu keluar semuanya dari mulut Ngabalin 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang ngibulin. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Fitnah. Bayangkan, dulu bekas ustaz. Kalau bekas preman masih mendingan ya. Dia preman, saya ambil apa? Soleh, kan baik kan ya. Kalau kamu dia ini ustaz, saya ini setan. Kan naudzubillah kan? Naudzubillah nih. Saya sampai, saya bilang, wallahi Ustaz, antum mungkin masih kecil saya undang dia. Jadi begitu, itu mungkin satu di antara sekian banyak mereka-mereka yang kata Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar, ya, ketika beliau bertanya kepada seorang tabi'in, tahukah anda ma yahdimul Islam? Tahukah engkau apa yang menjadi penyebab hancurnya Islam? Maka tabi'in ini bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, engkau lebih tahu. Maka sahabat Umar menyebutkan penyebab hancurnya Islam yang paling besar itu adalah apa? Zallatul ulama, ketergelincirannya seorang apa? Ulama. Makanya ada kaidah, ada sebuah apa namanya? Kayak sebuah pepatah Arab itu mengatakan apa? Zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya seorang ulama, maka tergelincir juga alam itu. Rusaknya ulama, maka rusaklah alam itu, rusaklah dunia itu, rusaklah komunitas umat Islam itu. Maka sekalian, ini penting dan mudah-mudahan ini kita sadari bersama, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, ibadah bidin arsyadikumullah. Kita mungkin sudah mendengar beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang teroris Perancis yang bernama Samuel Paty namanya. Samuel Paty, teroris penjahat hak asasi manusia, penjahat agama, penjahat kebebasan berekspresi. Walaupun mereka mengatakan, walaupun Perancis mengatakan dia adalah pahlawan the freedom of expression, dia pahlawan kebebasan berekspresi, maka kita katakan dia adalah penjahat, dia adalah teroris, dia adalah pelaku penistaan terhadap agama dalam rangka untuk memperingati 15 tahun, ya, koran Charlie Hebdo. Karena Charlie Hebdo ini, kalau nggak salah saya, pertama kali menerbitkan karikatur Rasulullah SAW itu pada tahun 2005. Makanya kemarin 2020 itu mereka ingin kembali memperingati itu sebenarnya. 15 tahun koran Charlie Hebdo itu. Maka si teroris yang bernama Samuel Paty sebagai seorang guru, ya, di sebuah sekolah menengah,
Dia adalah berpaham sekuler, liberalis dan pragmatisme, menunjukkan ya, menampilkan gambar-gambar karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat oleh para kartunis Charlie Hebdo, yang gambarnya sangat melecehkan dan sangat menghinakan itu di hadapan murid-murid sekolahnya. Dan dia tidak menyadari kalau di antara murid-murid sekolahnya itu ternyata ada beberapa mahasiswa atau siswa yang beragama Islam. Dan dia juga tidak menyadari kalau ternyata di antara siswanya yang beragama Islam ini adalah orang yang sejak kecil sudah dididik, dibina oleh keluarganya untuk mencintai Allah dan Rasul. Dia nggak sadar, karena mungkin dia kira karena di Prancis, sebuah negara sekuler, sebuah negara yang sangat pragmatisme, liberal yang sangat ekstrim, paling kalaupun ada anak-anak Muslim pasti sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sekuler yang ada di Prancis. Tapi yang namanya emas tetaplah emas. Tetaplah emas. Itu tidak pernah hilang akidah itu dari diri. Maka ketika kemudian si Samuel Paty ini menunjukkan satu persatu gambar-gambar karikatur Rasulullah yang dibuat oleh kartunis Charlie Hebdo itu, maka dia bersumpah ya, dengan nama Allah ya, untuk membunuh manusia. Kenapa? Karena dia telah melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hukumannya. Dan itu sudah menjadi ijma'nya para ulama. Ini bisa dibaca dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab yang berjudul As-Saribul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi para pencaci dan penista Rasul. Para ulama sepakat, bahkan ijma. Imam Ibnul Munzir mengatakan ajma ulama ala anna man sabban Nabiya sallallahu alaihi wasallam musliman kana au kafiron ya, fahadduhu al-qatl. Sudah menjadi ijma'nya para ulama bahwa siapapun yang mencaci, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang muslim atau kafir, sanksinya di dunia ini adalah diapain? Al-qatl, dibunuh. Sehingga ikhwan bismillah, dan itu adalah haknya Rasulullah. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu dalam sebuah hadis disebutkan apa? Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang suka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabatnya, siapa yang siap menjadikan Allah dan Rasulnya ridho kepadanya. Maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslam. Saya ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Kata Rasulullah, ada orang yang selalu menyakiti Allah dan Rasulnya. Lantas apa yang kau inginkan dariku ya Rasulullah? Keluar, bunuh dia. Itu menunjukkan bahwa adalah hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mencaci maki beliau, maka hukumannya di dunia dibunuh. Muslimlah, apa kalau Muslim saja dibunuh, apalagi kafir. Sampai ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah membunuh budak perempuan. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah panggil dia dan Rasulullah siap untuk mengeksekusi matinya. Karena dia telah membunuh seorang perempuan yang sudah merdeka, bekas budaknya. Kemudian sebelum dibunuh oleh Rasulullah SAW, sebelum dikisos oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, fulan, apa alasan kau membunuh perempuan ini? Maka dia katakan, ya Rasulullah, ketahuilah perempuan itu setiap malamnya mencaci maki engkau ya Rasulullah. Ku ingatkan dia
Padahal dia laki-laki buta ini, laki-laki buta. Ku ingatkan dia, jangan caci maki Rasul. Tapi dia tidak peduli. Terus dia mencaci maki. Sampai malam berikutnya dia kembali mencaci maki diri. Ku ingatkan dia, wahai fulan, hentikan caci makimu terhadap Rasul. Dia tidak peduli dan dia terus mencaci maki. Sampai malam yang ketiga dia kembali mencaci maki. Dan ku biarkan dia dan ku ingatkan dia. Dan akhirnya ketika dia tidur, ku ambil batu dan ku keprokkan kepala di atas batu. Di atas kepala, ku ambilkan batu, ku keprokkan di atas kepalanya sampai dia mati. Dan akhirnya apa? Rasulullah SAW kemudian tidak jadi mengkisos sahabat yang buta. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ridho. Dan Rasulullah akui bahwa itu ada sebuah apa? Kebenaran. Makanya ikhwan fillah sekumullah, ini penting untuk kita perhatikan. Makanya lahirlah Andi kemarin namanya adalah Abdullah Anzorof. Anzorof ini dialah yang kemudian apa? Mengeksekusi mati si teroris yang bernama siapa? Samuel Paty. Dia ikuti di sebuah jalan yang sepi, kemudian dia pandu dan kemudian dia penggal. Dan itu adalah haknya Rasulullah SAW yang telah dilakukan oleh Abdullah Anzorof. Makanya di satu sisi kita bangga, ternyata di Barat itu mereka nggak main-main dengan penghinaan itu. Makanya kalau di Indonesia tuh masih mendingan. Mereka yang mencaci maki Rasulullah tuh masih bisa hidup bebas. Masih bisa buat film, kita tunjukkan masih bisa buat film. Coba dia itu berada di Prancis sana, coba. Yakin saya juga. Sejak dulu mungkin sudah di eksekusi mati deh. Mendingan dia masih hidup di mana? Di Indonesia. Lah, kalau sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, akhirnya tapi mungkinkah suatu saat di Indonesia terjadi? Mungkin aja lah. Kalau para penghina penista Rasulullah itu terus dibiarkan oleh pihak aparat kepolisian, dibiarkan, nggak pernah ditangkap. Jangankan ditangkap ya, diterima laporannya kadang-kadang. Sangat mungkin aja nanti muncul Abdullah Anzorof di negeri ini. Kalau di negeri ini para penista dan penghina Rasulullah itu dibiarkan, para penista dan penghina Rasulullah itu tidak diberi sanksi. Nah, ini penting. Makanya bapak-bapak polisi yang hadir di sini tolong diperhatikan. Kalau panjenengan nggak ingin lahir Abdullah Anzorof di negeri ini, maka para penista Rasul, para penista Islam itu jadi proses. Ini sudah dilaporkan berkali-kali, nggak pernah diproses, dipanggil aja enggak. Nah, saya khawatir itu. Kenapa? Karena namanya orang marah itu kan pasti ada kesabarannya, pasti ada batasannya. Sabar itu pasti ada batasan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau menista presiden langsung ditangkap, melecehkan wakil presiden langsung ditangkap. Tapi ini menistakan Rasulullah, nggak apa-apa. Ini kebebasan berbicara, the freedom of speech. Ini kebebasan berekspresi. Ini adalah bukan negara Islam. Lah makanya ikhwan fillah, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian para ulama menjelaskan, kita tidak melihat kasusnya, tetapi apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu di Prancis. Nah, ini yang akan kita kaji pada malam hari ini supaya kita tetap waspada dan tetap hati-hati. Makanya sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dan ternyata sebab utama terjadinya peristiwa ini di Prancis dan juga di negara-negara yang lain akan kita lihat, itu sebab utamanya adalah Islamofobia. Sebuah industri besar hari ini yang memproduksi yang namanya apa? Islamofobia, kebencian terhadap Islam, fobi terhadap Islam. Jadi dengar kalimat Allahu Akbar itu sudah
pom, langsung ditangkap. Makanya kan aneh. Ada seorang anggota TNI ikut menjemput Habib Rizik kemarin menjaga dan dia nyanyikan lagu lagu yang dibuat oleh teman-teman untuk menyambut kepulangan Habib Rizik itu dengan kalimat Allah, Allah. Langsung ditangkap. Dan ini aneh. Padahal TNI itu didirikan oleh para ulama. Cikal bakal TNI itu kan dulu Hizbullah. Pimpinannya siapa dulu? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu seorang ulama, guru. Atau sekarang, apalagi negeri ini, negara ini dibangun atas tetesan darah para ulama, para kiai, para santri, para abad, semua. Kok kemudian sekarang malah dengki, benci kepada para ulama, sampai nulis di Facebook Habib Rizik langsung Facebooknya ternyata setelah ditelusuri, rupanya beberapa waktu yang lalu bos Facebook Indonesia sudah diganti dan ternyata memang seorang yang sangat benci kepada Islam. Nah makanya kemarin yang nulis Habib Rizik di Facebook langsung di-ban semua. Begitu Iwan Sumul. Apa pantas negara yang dulunya diperjuangkan oleh para ulama, negara yang dulu diperjuangkan dengan tetesan darahnya para ulama, sekarang negara ini membenci para ulama. Dibuatlah berbagai macam narasi. Habib Rizik itu pulang karena deportasi. Deportasi kok iso tuku tiket dewe. Itu yang buat fitnah itu munafik itu. Itu saya nggak tahu nanti matinya kayak apa kalau dia nggak bertobat itu. Ngadep. Ngadep itu jungkir balik menghadap. Dibuat fitnah macam-macam. Udah dideportasi, udah mau langgar. Apalagi kedubesnya itu kan Maftuh, siapa namanya? Itu kan juga Gus Maftuh, siapa namanya? Itu juga seorang tokoh liberal. Makanya apa? Kemudian mereka membuat narasi-narasi yang kemudian memfitnah para ulama-ulama ini. Apa nggak ngeri, Pak? Ya. Para Rasulullah mengatakan apa? Kata para ulama apa? Inna luhumal ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu beracun. Artinya apa? Kalau Anda kemudian melecehkan, meremehkan, menistakan para ulama, padahal mereka ini warasatul anbiya, apalagi kalau kemudian dia memiliki hubungan dengan nasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kita nggak ngerti? Memakan racun itu. Sehingga mengucapkan Allahu Akbar langsung dianggap sebagai apa? Kecuali kalau dia beragama Kristen, mengucap Allahu Akbar itu diproses itu wajar. Nah ini Muslim mengucap Allahu Akbar kok Dan ketika kita demo beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan Prancis, dan waktu itu datang Wakapolresta Solo itu naik juga di panggung, kita beri kesempatan, kita suruh untuk takbir itu Pak. Mohon maaf saya nggak bisa takbir karena ini bertentangan dengan aturan institusi saya. Walaupun terakhir sebelum turun sempat juga akhirnya apa? Allahu Akbar, walaupun pelan gitu kan. Jadi sampai saya bingung Pak. Bagaimana ada seorang anggota institusi Polri dan TNI kemudian apa? Dilarang untuk mengucapkan kalimat apa? Dan ini kan aneh gitu. Padahal dia seorang apa? Muslim. Malah diteriakkan Pancasila. Ada apa Pancasila? Baik sekali. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi semua sumbernya ini sebab-sebabnya, latar belakangnya adalah apa?
Islamophobia. Tuh ya. Ini kita lihat tujuan jangka pendek dari Islamophobia ini adalah apa? Tujuan jangka pendek dari perang ini haruslah untuk menghancurkan Islam militan. Ini aslinya ya. Jadi mereka bilang jangka pendeknya kita wajib menghabisi apa? Para muslim yang militan. Makanya mereka anggap para pendukungnya Habib Rizik ini atau Habib Rizik ini dianggap sebagai apa? Muslim yang militan ya. Makanya kemudian dianggap sebagai apa? Musuh. Padahal dia sendiri sebagai seorang muslim. Namun kata mereka tujuan jangka panjang dari perang ini adalah modernisasi Islam, menampilkan Islam dengan wajah yang baru, menampilkan Islam dengan wajah yang bukan apa? Asli, atau yang sering dikenal dengan istilah apa? Islam bajakan itu. Jadi yang sudah hari ini yang sering disampaikan kita, modernisasi Islam itu disampaikan kepada kita bahwa Islam itu agama yang berkemajuan, kita harus menerima modernisasi dari Barat sebagai kemudian akan mengubah wajah Islam itu bukan lagi dengan wajah yang asli, sehingga kita akhirnya apa? Terpengaruh Islam kita ini dengan apa? Islam yang kebarat-baratan tadi. Sehingga kalau kemudian kita tetap istiqomah dengan Islam kita yang klasik itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dianggap apa? Islam yang kuno, Islam yang ketinggalan zaman. Nah, terus ente sholat kenapa masih ngadap kiblat gitu loh? Seharusnya kan ente sholatnya kemana? Kok berkemajuan gitu loh? Kok pindah kiblat aku Islam berkemajuan. Masa 14 abad masa sholatnya yang ngadap kiblat terus orang maju-maju. Terus saya tahu orang Islam yang berkemajuan. Tak ada timur moto. Jadi lucu Pak mereka ini Pak. Puasa masih mereka di bulan Roma. Kok ganti? Aku tak puasa bulan Desember ya kok. Jadi nggak mungkin Pak. Jadi modernisasi Islam itu sebenarnya merusak ajaran apa? Nah ini yang sekarang ini ditampilkan kepada kita Islam dengan berwajah yang beda tadi. Nggak usah pakai jilbab, karena jilbab itu apa? Sudah ketinggalan apa? Zaman sekarang buka kabeh, udah berkemajuan. Sing ngomong sopo. Wedhus wae kain nutup. Sapi lho. Kiyen ora yo ditutup. Lah kok manungsa ora ditunjuk-tunjuk. Lebih parah dari berkemajuan yang seperti apa, modern seperti apa. Anda bukan dibawa kepada modern, tapi apa? Anda dicemplungkan ke dalam kesesatan. Nah, bukan sekalian ini pentingnya. Kemudian kita lihat apa kata Arnold Toynbee. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris mengatakan, pada masa lalu Islam telah mengalami kemenangan gemilang yang menyeluruh. Islam telah membuktikan keberadaannya saat memerangi pasukan Barat. Pertama pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika Suriah dan Mesir dibebaskan dari kekuasaan Yunani yang telah membebani mereka selama hampir 1000 tahun. Dan kedua kalinya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan Mamalik saat mengusir pasukan Salib dan Tatar yang dikalahkan dan dihinakan. Sekarang umat Islam sedang tertidur lelap, kata Toynbee. Namun situasi global dapat saja membangunkan mereka untuk sekali lagi dan mengambil dominasi. Semoga ini tidak terjadi. Jadi Arnold Toynbee juga sudah memperkirakan. Kalau umat Islam ini terus digencet, terus dikriminalisasi, terus didolimi, ini akan kembali membangkitkan mereka untuk apa? Sadar ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak itu Pak ya. Preman-preman yang sudah mulai banyak yang sadar, yang dulunya mereka
terlelap dengan kemaksiatan, mendem, apalagi medok, apalagi main, apalagi madat, maling. Sampai di Solo itu pernah saya ceritakan kan, daerah Mojo itu ada gang namanya Gang Comal. Comal 1, Comal 2, Comal 3, Comal 4. Saya tanya kenapa diberi Gang Comal? Karena bisa dulu di sini nih warganya kerjanya copet dan maling. Maka sekarang diberi gang apa? Gang Comal. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak sadar dengan situasi yang seperti ini, dan ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Maka mereka tidak menginginkan Islam itu kembali lagi apa? Jaya. Tapi yakinlah sekalian, Islam pasti jaya. Itu pasti. Liyudhirahu ala dini kulli. Itu janji Allah. Pasti kata Allah, Allah akan menangkan Islam ini di atas semua agama yang ada. Maka orang-orang yang hari ini berupaya untuk mengalahkan Islam itu, berupaya untuk merusak Islam itu, berupaya untuk menghancurkan Islam itu, dan berupaya untuk menjadikan Islam itu rendah, pasti dia akan menyesal. Kenapa? Dia pasti kalah. Dan nanti sebelum di akhirat dia tanya sama teman, Din, aku kan bisa mati di sini. Gue kan kayak Islam menang, menang, waduh. Aku bintang masuk yang ya kamu. Bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, siapa yang akan membantu Anda ketika itu? Kapolsek Anda. Anda datang Pak Kapolsek. Maaf, aku aja dilembur. Ini. Kapolseknya datang ke Kapolda, Pak Kapolda bikin kan tinggi bukan kemana tinggi aku. Aku yang ngerti, aku dilem seperti rokok depan. Minta sama siapa? Datangi Pak Heru. Kata Pak Heru, dia pengen nginteli aku. Terus lu ngomong. Gitu. Ini Bandung dicatat ya. Ustaz ini mengecek. Aku orang mengecek kan ngomong. Artinya Pak, nanti kalau di hari kiamat kita meminta tolong sama siapa? Di dunia ini saja ialah Anda hari ini bisa berkuasa. Kenapa? Anda punya jabatan. Tapi jabatan Anda itu berapa tahun? Lihat tuh mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, jenderal bintang 4, lengkap itu, sampai yang terakhir sebelum pensiun itu ngambil baret merah di Kopassus. Setelah dicopot, setelah dipensiunkan, kemudian sekarang sudah tidak lagi berlaku tuh jenderalnya, sudah Jenderal Purnawi. Kira-kira bagaimana ini? Lihat kemarin ketika beliau mau mengadakan ziarah ke makam pahlawan menjelang 1 Oktober, bagaimana beliau dihadang-hadang dengan yang mungkin dulu adalah mantan anak, sudah nggak dianggap lagi. Bersuara wedi, opo, jenderal Purnawi. Itu di dunia aja Pak, sudah nggak dianggap. Itu yang jenderal, apa meneh, jenenganmu. Ulun bukan yang tenang. Yang jenderal itu sampai ceramah pidato kami di Surabaya itu aja sudah dianggap nggak ada apa-apa, nggak ada kekuasaannya. Kenapa? Sudah Purnawi
Itu yang jenderal bintang 4 lah. Apalagi jenengan singgung tekan Arab jenderal mati itu pun tidak sampai gitu loh. Nah, makanya Pak, yang menjadikan kita nanti mulia atau tidak itu bukan karena jenderal kita, bukan karena baju polisi, bukan baju tentara, bukan baju PNS, bukan baju tetangga. Yang menjadikan kita nanti mulia di hadapan Allah itu adalah keislaman kita. Yang kalau Islam itu kita copot dari diri kita demi Allah, hina kita di dunia dan di. Tapi kalau baju itu sudah jenengan copot, baju dunia itu, mau baju polisi, mau baju apa, mau baju TNI, mau baju petani, mau baju ustadz. Tapi kalau Anda tetap seorang muslim yang baik, maka tetap insya Allah mulia di dunia wafil. Jadi yang menjadikan kita hari ini Pak terhormat, termuliakan itu bukan karena apa? Bukan karena baju-baju dunia itu, tetapi adalah Islam lah. Maka Bapak sekalian, maka jangan sampai hanya karena baju-baju dunia itu kita melecehkan din agama Islam. Ini yang harus kita menjadi perhatian bagi kita. Makanya oleh sebab itulah komunitas internasional membagi umat Islam itu ke dalam 4 kelompok. Ini penting Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang mana ini? Yang pertama disebut dengan kelompok fundamentalis, yang disebut dengan kelompok militan. Kelompok masyarakat Islam yang menolak nilai-nilai demokrasi yang sekuler ya. Kita tidak menganggap semua nilai-nilai demokrasi itu dianggap kufur. Tapi kalau nilai-nilai demokrasi yang sekuler, yang anti Tuhan, memisahkan agama dengan negara, kemudian menganggap agama itu sesuatu yang menjadikan orang itu menjadi mabuk dan sebagainya, jelas ya. Dan kebudayaan barat kontemporer, serta menginginkan formalisasi penerapan syariat Islam. Jadi kalau kita hari ini Pak mengkritisi itu demokrasi barat itu, walaupun kita lihat aja nanti bagaimana pasca kemenangan Joe Biden ini yang berhasil mengalahkan si Donald yang rasis, sombong, congkak, yang tadi sekarang sudah diceraikan oleh istrinya. Jadi dulu sejarahnya ketika menjelang pemilu presiden 4 tahun yang lalu, dia sudah hampir proses perceraian. Karena jadi presiden orang hidup cerai, didampingi sih. Nah, ternyata kemarin kalah informasinya sudah tak cerai kesisan saikimu. Jadi kasihan juga ya kan. Tapi begitulah. Nah sekarang kita lihat bagaimana Joe Biden ini juga membawa Islam sebagai penguat mental. Bayangkan ya. Karena Joe Biden ini kan kalau dilihat dari sisi sejarah hidupnya kan orang yang dulu nggak punya apa-apa, punya istri, punya anak 3, istri yang pertama dengan anaknya yang 1 ditabrak mobil mati, punya 2 anak, yang 1 anaknya kena tumor otak mati, punya anak yang ketiga sekarang jadi pecandu narkoba kelas kakap. Itu dijadikan modal oleh Donald Trump apa? Kalau Joe Biden jadi presiden Amerika, wah hancur tuh Amerika gitu. Lihat latar belakang Joe Biden, tapi apa? Insya Allah menang, kan? Bayangkan orang kafir masih jadi insya Allah. Insya Allah. Bahkan dia mengutip hadis Rasulullah, the Prophet of Muhammad said, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan hatinya, dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan hatinya. Ini kebijakan Donald Trump ini mungkar, harus kita cegah dengan. Bayangkan, tetap yang dibawa apa? Isu-isu Islam. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lalu sebab itu mereka kemudian Barat ini menjadikan kelompok militan ini kalau menolak demokrasi yang hari ini sedang berjalan di Barat, ya, yang kemudian mereka anggap ini sebagai perlawanan terhadap Barat. Apalagi kalau menginginkan formalisasi penerapan syariat Islam. Makanya jangan kaget. Baru sudah saya sampaikan kan, saya pulang ke Aceh,
pada bulan yang lalu saya ketemu dengan ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Wilayah Daerah Istimewa Aceh, daerah Aceh, Provinsi Aceh, di kantor Kementerian Agama. Saya tanya, Pak, gimana ceritanya kok bisa Aceh dalam riset kerukunan, indeks kerukunan umat beragama 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenak itu nomor 34 dari 34 negara. Bayang. Nomor 1 tapi dari buri. Apa katanya? Wah, itu riset sesat menyesatkan. Bol, bol. Itu sih riset yang menyesatkan. Risetnya nggak jelas. Namanya orang Aceh itu, Pak, yang memang militan dari dulu kan bercita-cita, ya. Jadi cara ini apa? Cara merisetnya itu, cara melakukan risetnya itu, penelitiannya kan diberikan angket. Angket itu berisi beberapa pertanyaan. Misalnya orang Aceh ditanya, Anda setuju nggak kalau di kampung Anda dibangun gereja? Ya pasti, wah nggak boleh, mau haram. Langsung, wah ini berarti nggak rukun ini. Ketemu lagi sama orang Aceh, tanya, gimana kalau Anda punya tetangga orang Kristen nganjuni 100, wah tak usir dong. Wah ditulis, oh ini berarti orang rukun. Ambiar, Pak. Oh risetnya kayak gitu. Makanya kemudian ketua FKUB-nya ngomong sama Ustaz, tolong sampaikan di Jawa itu penelitiannya nggak benar. Itu penelitiannya nggak benar. Lah ini yang harus perhatikan. Lah ternyata itu pasti ada kaitannya dengan apa? Formalisasi syariat Islam. Karena dianggap berarti Aceh ini termasuk apa? Orang-orangnya sangat fundamentalis. Nah, udah bilang tidak. Ini harus kita perhatikan. Baik. Kemudian yang kedua, kelompok tradisionalis, kelompok masyarakat Islam konservatif, ya, yang mencurigai modernitas, inovasi dan perubahan. Mereka berpegang kepada substansi ajaran Islam tanpa peduli kepada formalisasinya. Nah, ini kelompok tradisionalis, ini orang-orang, para ulama-ulama kita yang tradisional itu, ya, para kaum muslimin ini banyak secara umum, ya. Mereka nggak peduli mau Islam dari negara atau enggak, yang penting apa? Awai sholat, awai poso, iso kerja. Nah, tapi kata mereka tetap hati-hati. Orang-orang tradisionalis ini tergantung siapa yang membisikkannya. Kalau yang datang Tengku Azhar bisa berubah itu, jadi radikalis, jadi fundamentalis kan itu. Tapi kalau yang datang Abu Duda itu, lah itu bisa berubah lagi. Nah, makanya sekarang ini Pak muncullah ustadz-ustadz yang akan bersertifikasi. Sebelumnya pun sudah ada itu, ya. Sebelum ada wacana dari Kementerian Agama untuk, ya, membuat atau untuk menetapkan ustadz-ustadz yang disertifikasi, sebelumnya sudah ada Pak, BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu sudah menetapkan, bahkan pernah mewisuda. Sudah sejak lama itu Pak, setiap tahunnya BNPT itu mewisuda ratusan ustadz lulusan BNPT, lulusan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu sudah ada Pak, sebelum Kementerian Agama ngomong tentang itu. BNPT setiap bulan ini, setiap tahun itu sudah meluluskan banyak kader yang dikirim, yang paling banyak yang dikirim kemana? Ke Solo. Karena Solo ini memang dikenal sebagai apa? Kan saya ceritakan kemarin, ketika saya ngasih bantuan ke Rohingya di daerah Aceh itu langsung gitu. Yang nerima itu langsung ditelepon gitu. Saya dengar dua video, iya Pak benar, dari Solo, iya dari Solo, iya. Saya bingung juga, ternyata dari Solo itu langsung ditelepon langsung, ya kan? Jangan-jangan bawa bom mungkin, ya kan? Jadi Solo itu, makanya kan informasinya kan akan dibangun kantor cabang BNPT
untuk wilayah apa? Solo ya. Nanti ada kantor itu, kantor Badan Nasional Penanggulangan apa? Terorisme. Dan sudah banyak ustadz-ustadz BNPT di masyarakat kita itu. Anak-anak muda kita juga sudah banyak direkrut oleh mereka. Ya. Salah satunya kemarin, nah ini di salah satunya ini perekrutan itu mereka caranya adalah dengan membuat film kemarin. Film ini film yang mengandung apa? Yang katanya ini film untuk menunjukkan patriotisme nasional. Nggak ada, ini film yang membuat apa? Terjadinya ya, kerusakan, keretakan, ya, perpecahan antar umat, antar bangsa kan ini yang harus kita perhatikan. Makanya sekali dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ada di sini. Ini film yang kemarin ya. Ini sebagai film yang juga nanti menunjukkan kepada apa? Ini orang dulu pernah kita demo dan banyak para ulama-ulama memperingatkan dia. Bergelar Gus, tetapi apa? Sangat melecehkan ucapannya terhadap siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan Rasulullah itu ketika masih kecil, bebas, mata kurus, wedus, ngangon wedus, itu kalau ono pohon jago paling yang nolong. Ini pelecehan ini. Ini ucapan dia ini ucapan yang mengandung penistaan terhadap Rasulullah. Kirain obat, malah buat film dengan judul My Flag. Ya, My Flag. Ya. Yes. Ya. Ya. Ah, dia yang lebih lucu, Mas. Sejauh mana iman kita adalah sejauh mana kita ikut menjaga bangsa dan negara. Padahal sejauh mana iman kita itu tergantung sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Buahnya mencintai bangsa dan negara. Kalau kemudian Anda jadikan cinta bangsa dan cinta negara itu sebagai alat ukur keimanan, oh itu bencong imannya paling tinggi. Ya kan? Mereka kemana-mana. Imannya paling tinggi loh. Itu para pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, menjual aset negara, menjual aset negeri ini, yang teriak empire otomatis itu dianggap imannya paling apa? Ya kita yang duduk-duduk ini, yang nggak pernah hormat, dianggap apa? Imannya apa? Orang imannya itu bisa ditokok pengajian bawah. Orang tahu hormat bendera, orang tahu baris berbaris. Ayo sekarang perang ye. Bukan perang sama mereka. Coba kalau kita perang dengan Amerika sekarang, kira-kira yang saya kabur kan sopong dulu. Ini dengar Arab demo neng Indonesia wis pada kabur kabeh neng luar negeri kok. Oh yang ngono. NKRI harga mati apa? Mati hatimu. Kowe liburan duitmu ning ndi buang? Ke Australia, kowe buang jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Eropa, belanja dari barang-barang Eropa kono. Ngapune NKRI harga. Mati matamu. Kowe ngono dengan harga mati.
Umat yang dari dulu menjaga dari sejak itu sampai insya Allah, sampai hari kiamat insya Allah. Umat Islam tidak akan rela menyerahkan bangsa dan negara ini kepada apa? Asing dan asing. Walaupun bilang juga ya pas kampanye, sekarang nggak bu, insya Allah. Ini film ini dipuja-puja, dipuji-puji. Ini film yang mempersatu mana ini? Ini film sampah yang justru Anda sedang apa? Ya, merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Anda menghasut nasionalisme, Anda menghasut patriotisme di negeri ini. Yang lebih parahnya itu ketika dia ingin menunjukkan itu ya, oh ya, istri dia, ya, oh ini, ya. Bayangkan juga ini, yang diajak berantem bukan orang kafir lah, sing diajak padu ini, sing podo-podo pakai, ini seharusnya Pak Polisi mana? Misalnya diusut Pak film nih Pak. Ini film justru menghasut bangsa dan negara ini. Untuk apa? Terjadinya apa? Permusuhan dan perpecahan. Soalnya ini usut itu siapa pembuatnya? Siapa aktor di belakang itu? Ini bukan film yang mengajarkan patriotisme, ini justru melemahkan bangsa dan negara ini. Podo-podo orang Islam malah diajak. Pada Rasulullah Allah mengatakan apa? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Sama orang kafir tegas, sama orang Islam itu apa? Rohama ini enggak. Sama orang Islam, teroris, wah, sama orang kafir, bawa tas isinya dolar. Ternyata imanuka fi amplop, imanuka fil pulus. Ini yang terjadi. Inilah buah dari Islamofobia itu. Maka Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin Pak harus waspada ya. Wajib waspada ya. Kemudian ada kelompok namanya modernis. Nah, ini Pak harus kita waspadai. Kelompok modernis ini adalah kelompok Islam yang ingin reformasi Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga bisa menjadi bagian dari modernitas ya. Yang kemarin salah satunya itu apa? Mereka bilang zina itu boleh atas nama apa? Milkul yamin. Cuman beda aja, yang satu zina, yang satunya apa? Budak. Itu yang diinginkan oleh mereka supaya apa? Budaya-budaya zina di barat itu, di Eropa itu apa? Bisa masuk ke dalam Islam dengan alasan apa? Milkul yamin. Dianggap aja itu budak. Lakukannya ikhlas sama ikhlas. Di tempat yang sepi dan sunyi, orang popok. Ya Allah. Nah, terakhir yang paling sekuler nih, kelompok masyarakat Islam sekuler yang menjadikan Islam sebagai urusan privasi dan dipisah sama sekali dari urusan negara. Ini sudah ya. Jadi sekarang antara modernitas dengan sekuler ini mereka saling bersatu. Kemudian, nah sekarang kita lihat lanjut aja nih, kondisi dunia barat. Hari ini mereka itu kelaparan rohani. Eropa menuhankan sains dan HAM, Karma menuhankan ekonomi, Hegel dan Nietzsche menuhankan idealisme logika, Comte menuhankan positivisme, ilmu alam saintis, menolak sesuatu yang bersifat metafisis dan teologi ketuhanan yang gaib. Ada ketuhanan atau sesuatu yang bersifat gaib ini hari ini di barat seperti itu, Bang. Sehingga mereka itu nggak mengenal Tuhan. Yang mereka anggap sebagai Tuhan itu adalah apa? Para saintis, para HAM. Ya. Sehingga di sana Pak di barat itu saking bebasnya berekspresi, Tuhan mereka pun mereka jadikan sebagai apa? Olok-olokan. Ya. Jadi ada sebuah lagu di barat itu namanya lagu Yesus, Pak. Bayangkan. Jadi Yesus itu dilecehkan.
Orang-orang barat santai aja, Pak. Jadi kebebasan di barat itu ya. Jadi kebebasan berekspresi di barat itu Tuhan pun dijadikan apa? Jadi jangan kaget Pak kalau mereka kemudian melecehkan Nabi. Oh, Tuhan mereka, Pak. Tuhan mereka tuh dilecehkan, ya, dimainkan, ya, dijadikan nyanyi di lagu. Ya. Yesus Kristus the musical. Nah, ini Yesusnya ini katanya. Mohon maaf ini. Bayangkan. Yesus Pak. Yesus itu digambarkan kayak gini juga. Nah, sampai akhir terakhir apa Yesusnya? Ditabrak mobil loh. Dan gak ada yang membela, gak ada. Orang-orang Kristen Eropa gak pernah menuntut itu. Oh Tuhan, Tuhan gak jelas mungkin gitu ya. Jadi aku bisa bayangkan Pak di barat itu. Tuhan mereka tuh di saya kata ya Allah. Nah, makanya kalau kemudian mereka melecehkan Nabi Muhammad itu mereka anggap apa? Biasa. Karena jangankan Nabi ente, Tuhanku aja tabrak pakai mobil loh. Orang-orang yang marah. Itu yang di agamaku, tapi dalam agama kami, oh, pas. Kepalamu bisa pas. Itu yang sekarang diinginkan oleh Barat juga pada diri kita gitu loh Pak. Ya. Itu yang sekarang diinginkan oleh Barat juga terjadi dalam agama kita. Jadi gak usah terlalu mensakralkan Tuhan, gak usah terlalu mensakralkan Nabi Muhammad gitu loh. Wes anggap aja sesuatu yang hanya menjadi apa? Sesuatu sembah, tapi gak usah terlalu disakralkan. Gak bisa. Karena agama Anda itu gak jelas. Makanya Tuhan Anda pun dilecehkan Anda juga. Tapi di agama kami sudah jelas. Sampai hari kiamat, siapapun menistakan Allah dan Rasulnya, demi Allah pasti berhadapan dengan umat Islam. Paham Pak ya? Jadi jangan kaget Pak ya. Jangan kaget. Jadi Barat tuh kayak gitu Pak. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya kita lihat sedikit aja dan lanjut. Karena tinggal 5 menit ya. Prancis dan Islamophobia. Islamophobia adalah rasa takut, kebencian dan permusuhan yang berlebihan terhadap Islam dan Muslim yang diabadikan melalui stereotip negatif yang mengakibatkan bias, diskriminasi dan memarginalisasi serta pengucilan umat Islam dari kehidupan sosial, politik dan keluarga negara. Ini penting ya. Jadi salah satu ciri Islamophobia itu apa? Memarginalkan umat Islam, terutama umat Islam yang dianggap sebagai apa? Radikal. Ya. Jadi kalau yang walaupun dia miskin, ya, tapi karena jenggoten, katoe, cingkrang, jangan masukkan dalam daftar penerimaan bantuan. No, bahaya. Kok kenyang nggak ngepung? Jadi rusak. Kemudian disampaikan pokoknya ojo coblos calon bupati atau calon wakil bupati sing Islamiku ojo yang terpilih kuwi ora iso mendem kuwi ora iso sabung pitik maka pilih sing Islami yang modern. Itu Pak, itu sudah disampaikan Pak di masyarakat itu. Yang katanya mereka netral mana netral? Saya punya adik, ya, pegawai negeri, bilang gimana? Kamu nanti kalau nyoblos pilih dulu. Mohon maaf, saya nggak boleh bicara. Nah, kalau ketahuan berbicara, pilih sini itu.
Oh iso dicopot. Jadi sekarang nggak ada Pak istilahnya warga disuruh netral, padahal mereka sendiri apa nyata di lapangan itu tidak apa, tidak netral. Nah ini yang harus diperhatikan. Lo dilaporkan mana buktinya? Para pengidap Islamophobia meyakini bahwa Islam berusaha menggantikan Kristen Barat. Faktor teologi menjadi sumber utama potensi ketakutan Kristen terhadap Muslim sebagai musuh yang mengancam. Hari ini kelompok sayap kanan di Barat merayakan simbiosis Judeo Kristen yang menjadi fitur utama Barat dalam perang melawan Islam. Jadi mereka takut kalau Islam itu menggantikan apa? Budaya Barat atau budaya Kristen yang sudah menjadi tradisi mereka. Islamophobia bukan sekadar ketakutan. Beberapa orang sengaja mengembangkan dan menggunakan sebagai strategi politik. Islamophobia tidak terjadi begitu saja. Ia bisa memberikan uang dan kekuasaan kepada orang yang mendapatkan keuntungan atas. Jadi Pak sekarang kebencian Islam itu bisa menghasilkan apa? Al-fulus, duit ya. Makanya sekarang kenapa benci terus kayak tadi ya buat film itu Pak. Itu kira-kira yang tadi film Mayfleck itu gratis atau ada ininya Pak? Gratis, ikhlas lillahi ta'ala. Nasallahu. Faktor utama yang melatar belakangi munculnya Islam di Barat, terutama di Prancis menjadi dua. Satu, orientalisme Barat ya, yang mereka menganggap Islam ini menjadi musuh utama, dan tragedi 11 September ini yang menjadi pemicu utama. Nah, ini bentuk-bentuk Islamophobia di Barat di Prancis ya. Yang pertama apa? Pelarangan cadar atau burqa. Aneh Pak. Jadi kalau di Prancis, negara Prancis yang sekuler itu melarang cadar, melarang hijab, melarang burqa, wajar kalau di sana orang yang aneh yang di sini Pak. Yang di sini tuh yang aneh. Ngakunya Islam, bukan hanya bus, tapi apa? Benci terhadap cadar. Ini berarti dia mengadopsi mana? Ini kira-kira Macron yang mengadopsi dia atau dia mengadopsi Macron kira-kira? Atau jangan-jangan dua-duanya simbiosis? Yang kedua, larangan pembangunan masjid dan menutup masjid di Prancis. Jadi salah satu ya. Jadi bentuk kebencian mereka terhadap Islam itu apa? Melarang pembangunan apa? Masjid. Karena hari ini Pak, menariknya Prancis ini kan negara yang paling sekuler ya. Mereka mengatakan negara Eropa yang pertama kali sekuler. Tapi apa? Islam menjadi agama terbesar di Eropa itu adanya di mana? Di Prancis. Sekitar berapa? 5 juta orang. Jadi di Prancis itu ada 5 juta umat Islam. Nomor 2 itu ada di Jerman. Itu sekitar 4 juta. Kemudian yang satunya lagi kalau di bawah itu Belgia atau Inggris ya. Inggris itu sekitar 3 juta. Jadi makanya Prancis ini aneh Pak. Makanya mereka mungkin ditekan juga oleh negara-negara yang lain ya. Katanya negara anti Tuhan, negara sekuler, orang gelem agama. Lah kok Islam soalnya kono tuh piye mungkin gitu Pak. Makanya Macron ini pusing juga ya. Penyerangan terhadap individu muslim atau muslimah, fisik maupun verbal. Jadi fisiknya atau agamanya dihinakan, dilecehkan, pakaian sebagainya. Kemudian apa? Kecurigaan terhadap muslim. Ini terjadi semua. Jadi apa yang terjadi di Barat terjadi di mana? Di Indonesia. Terjadi. Padahal di Indonesia mayoritas penduduknya apa? Muslim. Terjadi tuh kekerasan fisik, kekerasan terhadap verbal ya, baik itu cadarnya, baik itu agamanya dilecehkan sebagainya. Ya. Bahkan ada seorang tokoh mereka itu Pak, namanya Muhammad Amin ya. Ini kita lihat bagaimana kejinya dia menuduh Rasulullah itu. Kita lihat ini. Ini sedang menjadi buruan ya, ini menjadi buruan umat Islam misalnya. Karena dia tinggal di Barat, masalah tinggalnya di Prancis misalnya mungkin. Dua nabi terpenting dalam Islam, Nabi Ibrahim menderita skizofrenia karena ada suara di kepalanya untuk menyembelih anaknya. Muhammad menderita temporal lobe epilepsi karena setiap mau mengeluarkan wahyu bergetar-getar keluar busa dari mulutnya, dan umatnya menderita halusinasi massal. Bayangkan, ini jahatnya mereka. Ini kita lihat bagaimana dia melecehkan Islam ini. Dan ini lebih parah daripada Charlie Hebdo. Jangan heran di pengajian dan pesantren ada pelecehan seksual. Lah nabinya aja Muhammad
Lah nabinya Muhammad aja begitu kelakuannya. Begitu dikasih budak cantik Maryam langsung induhai berhari-hari. Ini biadabnya Muhammad apa? Yang sekarang dianggap sebagai apa? The freedom of expression, the freedom of expression. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Dan sekarang bebas ya. Ini harus waspada. Jadi kita waspada itu Pak sekarang. Bukan Islamofobia di barat, Islamofobia di barat itu terjadi karena memang latar belakang agama mereka yang bukan Islam. Tapi anehnya di Indonesia itu agamanya Islam tapi hobi dengar sesuatu yang berbau Islam. Kan aneh. Malah demen kalau sing bau-bau tahoyul, cirit, bau menyanyi seneng. Menyanyi lu wapi. Malah ditekan Gunung Kidul. Sama aja sekalian ini yang harus kita perhatikan. Jadi sekalian saya katakan Pak, mari kita waspadai Islamofobia yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik yang di polisian, ingatkan bahwa polisian kalau ada teman-temannya yang anti Islam diingatkan, dengan Muslim atau bukan Muslim, melecehkan Islam. Mati bakalan disolat umat Islam. Ini melecehkan Islam. Matimu dibuang naik terus. Di TNI itu ada yang melecehkan Islam, diingatkan. Anda sebagai seorang Muslim pasti akan apa? Anda pasti akan mati. Kalau nanti matimu dulu ada nggak ya? Jadi ada cerita dulu, ada seorang Yahudi itu sukanya apa? Mencaci maki Rasulullah. Seorang Nasrani mencaci maki Rasulullah sampai matinya. Dia selalu melecehkan Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika dia mati dikuburkan sama warga Nasrani, baru selesai dikuburkan, warga mau pulang, langsung mayatnya apa? Terlempar keluar dari kuburan. Akhirnya dimasukkan lagi di kubur, dipindum lagi. Mau ditinggal pulang, mayatnya apa? Terlempar lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya sama jamaahnya, mayatnya dibuang. Dan itu Pak yang kita khawatirkan. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa, ya kan? Kalau kita melecehkan Islam dan Allah kemudian tidak ridho dengan jasad kita, kemudian Allah matikan, kita jatuh ke jurang sana. Kalau orang yang nyolake, orang yang nemuke, orang sakit. Itu yang dipikirkan. Jangan pas Anda berkuasa, aku punya kuasa, aku punya jabatan, aku RT aku itu, RT sepiro tahun. Nasallallahu kecurigaan terhadap Muslim ini terjadi ya. Pengajian selalu dicurigai. Orang-orang yang celana cingkrang selalu dicurigai. Paling bawa tas gede lagi. Padahal bawa jeruk ya kan? Bali, bawa sayur. Tapi makanya sekarang gampang. Makanya sekarang Pak, kalau antum itu jalan kemana-mana, kantongnya banyak itu selalu perhatikan. Antum isi nopo. Jadi nasallallahu nah, ini ada informasi baru Pak. Jadi sekarang ada teori baru tentang terorisme ini. Jadi sekarang ada istilah baru untuk mengetahui kelompok radikal itu, kata mereka gampang sekarang itu. Lihat aja kalau suaminya itu celananya celana biasa, celana jean, gitu kan? Biasalah atau orang cingkrang orang, tapi istrinya kok bercadar. Seharusnya kan kalau istri itu bercadar, suaminya kan jubahan, ya kan? Atau cingkrang setengah betis kanituannya. Tapi kok ini suami ini mau kaos oplong, katok ya orang cingkrang, lihat bujur dulu, kok cadaran? Ini ciri-ciri dicek ngaji paling nguris gitu. Itu teori baru tuh Pak, teori baru sekarang dikembangkan. Nah, jenengan Pak, kalau pas keluar sama istri jenengan tetap pakai katok cingkrang. Paham dulu loh, biar orang dicurigai ya Pak. Tapi kayaknya wajah jenengan pun terekam apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas
Insya Allah kita akan menjaga negeri ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita akan menjaga persatuan umat di negeri ini juga dengan sebaik mungkin. Dan terbukti kemarin ratusan ribu umat Islam menjemput Habib Rizik, bahkan sampai jutaan mungkin. Itu tidak ada satupun kerusakan yang berarti, artinya sampai pecah kaca atau sampai pada selalu diembus-embuskan itu. Bahkan kemarin dari pihak panitia sudah mendatangi pihak bandara untuk mengganti kerusakan yang ada, misalnya karena bunga yang terpijak dan sebagainya, karena memang nggak mungkin kan, karena sudah terlalu apa namanya. Tapi dari pihak bandara mengatakan tidak perlu diganti karena itu hanya kerusakan. Jadi menunjukkan apa? Nggak ada yang kemarin bawa pedang, akan masuk, akan pesawat loh. Malah yang kemarin di mana itu? Di Sulawesi itu ketika Ustadz Zulkifli mau langsung bawa tombak, bawa panah, langsung tekan pesawat Pak. Tapi nggak pernah dituduh apa? Nah, kayak makanya di sini Pak, kita melihat ada ketidakadilan ini terhadap Islam dan umat Islam. Padahal ngakunya Pancasila sudah jelas di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibah, dan mudah-mudahan Allah menggantikan pemimpin yang dolim kepada kita dengan pemimpin yang adil, yang baik, ya, yang akan membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Kita selalu berdoa kepada Allah, dan mari tetap kita senantiasa untuk menjaga ukhuwah di kalangan kita, ya. Jangan tadi gara-gara lihat film ini mau bagus sing ora ketok katok cingkrang musuh orang. Itu biarlah di film mereka buat, siapapun dia selama dia masih mengucapkan kalimat adalah asyhadu alla ilaha illallah, saudara kita. Bahkan orang-orang kafir pun di negeri ini, walaupun mereka bukan saudara seiman, tapi mereka adalah saudara senegara, kan? Yang kita tidak boleh sembarangan merusak kehormatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah yang menjenangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.